Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman pengusaha kuliner dan selamat datang di Ospek, obrolan santai pengusaha kuliner. Ospek kali ini adalah kolaborasi antara pengusaha kuliner ID dengan BPOM. Hari ini kita akan sama-sama cari ilmu terkait kupas tuntas registrasi pangan olahan di BPOM. Jadi jangan sampai terlewat dan stay tune sampai akhir. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Lia dari Pengusaha Kuliner ID, sebuah komunitas yang bertujuan untuk mewadahi teman-teman pengusaha kuliner di seluruh Indonesia untuk bisa saling sharing, networking, mentoring, dan juga investor matching. Buat teman-teman yang mau ikutan gabung jadi member kita, bisa langsung daftar aja di bit.ly/daftar pengusaha kuliner, atau bisa juga langsung klik link yang ada di deskripsi WhatsApp grup atau kolom chat Zoom. Oh iya, di akhir sesi ini kita akan ada bagi-bagi hadiah berupa saldo e-wallet untuk 3 orang yang beruntung. Oke lah, tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita panggil narasumber kita hari ini. Ada Mbak Eka Rosiati SPMKM, selaku pengawas farmasi dan makanan ahli muda BPOM. Halo Mbak Eka. Halo Mbak Lia, selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Oke Mbak Eka, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Eka, sepertinya ada suara yang tidak terdengar, boleh dicek lagi? Oke, Mbak masih di mute? Ya, cek sound Mbak Lia. Selamat sore Mbak Lia dan Bapak Ibu semuanya. Sudah terdengar Mbak? Sudah terdengar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kabar sehat, kabar baik. Alhamdulillah. Oke Mbak Eka, sebelum kita mulai saya mau tanya dulu boleh ya? Boleh. Oke, untuk proses registrasi bisnis kuliner di BPOM, apakah sama nih dengan proses registrasi obat-obatan ataupun kosmetik? Sama nggak? Iya, tentu saja beda Mbak, karena kami di Badan POM memiliki 3 kedeputian, dan untuk pangan itu berada di Deputi 3. Ya, jadi bergerak atau menangani registrasi pangan olahan. Tidak hanya terdapat Direktorat Registrasi saja, tapi juga Direktur Pengawasan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha, juga ada Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. Jadi untuk pangan ada di Kedeputian 3 Mbak Lia, seperti itu. Dan memang untuk registrasinya tentu saja berbeda antara obat, Deputi 1 maksud saya, kemudian Deputi 2 juga berbeda, Deputi 3 juga berbeda. Begitu Mbak. Oke, berarti ada di Deputi 3. Betul sekali. Untuk mengulik lebih detail lagi tahapan registrasi pangan olahan di BPOM, Mbak Eka boleh langsung share screen untuk materinya? Iya, mohon izin Mbak Lia dan Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, izinkan saya untuk sharing informasi kepada Bapak Ibu rekan-rekan semuanya terkait registrasi pangan olahan di Badan POM. Oke, boleh mungkin share screen-nya dari Mbak Eka langsung? Ya. Oke. Ya, boleh Mbak. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tulis aja di kolom chat, nanti akan langsung dijawab oleh Mbak Eka pada saat sesi Q&A di akhir nanti. Oke, Mbak Eka masih proses. Oke, proses sedikit lagi. Oke, sudah terlihat, sudah ready ya Mbak Eka? Oke, dipersilahkan untuk Mbak Eka untuk memulai materi ospek kita hari ini tentang kupas tuntas registrasi pangan olahan di BPOM. Dipersilahkan Mbak Eka. Oke, Mbak Eka boleh dinyalain lagi speakernya? Masih mute? Ya, baik. Ya, Bapak Ibu izinkan saya untuk share paparan saya, dan insya Allah semoga dapat membantu Bapak Ibu semua. Ya. Ya, baik Bapak Ibu. Yang perlu kita ketahui pertama adalah bahwa pangan olahan itu wajib memiliki izin edar. Nah, ini tertuang dalam Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan informasi terkait registrasi pangan olahan. Sebelumnya kami memiliki
aplikasi sistem registrasi yaitu e-registration atau e-reg, tetapi untuk tahun ini, tahun 2002 sudah dimulai, kita mempunyai aplikasi baru yaitu e-reg RBA atau yang berbasis resiko. Nah, tampilannya untuk perizinan atau izin edar seperti yang tampak pada monitor ya, jadi sudah berbeda dibandingkan sebelumnya. Kemudian di sana sudah ada terdapat QR code ya, jadi bisa di-scan, dari situ kita scan, kita dapat informasi mengenai identitas produk Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah dasar hukum untuk Bapak Ibu atau pelaku usaha wajib mendaftarkan produknya mendapatkan izin edar, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, kemudian PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang pendaftaran pengolahan, kemudian Peraturan POM Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan sebelumnya, yaitu Nomor 27 Tahun 2017 tentang pendaftaran pengolahan, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 51 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan bursa berbasis risiko, kemudian Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko sektor obat dan makanan. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya 3 peraturan ini yang terbaru, maka sistem kami berubah menjadi e-reg RBA, yaitu tadi yang berbasis risiko atau risk-based approach. Nah, yang perlu dipahami pertama adalah memastikan apakah produk kita merupakan pangan segar ataukah pangan olahan. Ya, selanjutnya yang dimaksud pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan atau mengalami perlakuan minimal, baik pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pelilinan, dan atau blansis serta tanpa penambahan bahan tambahan pangan. Nah, kemudian pangan segar juga dapat dikonsumsi langsung dan dapat menjadi bahan baku pangan olahan. Nah, untuk pangan segar didaftarkan di Kementan ya, berupa penggolongannya sebagai pangan segar asal tumbuhan atau pangan segar asal hewan. Ya, tentu saja nomor pendaftarannya memiliki kode yang berbeda. Kemudian jika produk tersebut merupakan hasil dari kelautan perikanan, tentu saja didaftarkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, contoh pangan segar yaitu untuk PSAT atau pangan segar asal tumbuhan ada kurma, kopra, biji lada, beras, dan lain sebagainya seperti yang tampil di monitor. Kemudian untuk pangan segar asal hewan itu seperti susu segar, kemudian karkas daging beku, telur, telur asin mentah, sarang burung walet, madu murni, dan lain-lain. Untuk pangan segar asal ikan, tentu saja ikan segar, udang segar, filet ikan beku, kaviar, dan lain sebagainya. Nah, untuk pangan olahan, pengertiannya adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, untuk pangan olahan segar ini, kemungkinannya bisa didaftarkan di Badan POM, ya nanti akan dapat berupa izin edar. Biasanya kita bagi dua, yaitu MD atau ML. MD ini untuk produk dalam negeri, kemudian ML ini produk luar negeri atau yang diimpor. Kemudian jika pangan tersebut bukan pangan olahan yang wajib didaftarkan di BPOM, maka didaftarkan di Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mendapatkan sertifikat dan komitmen sebagai pangan industri rumah tangga. Nah, untuk pangan olahan yang tadi mendapatkan sertifikat pemenuhan komitmen sebagai pangan industri rumah tangga, yaitu jenis pangannya mengacu ke lampiran Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Contohnya seperti minuman serbuk, abon ikan kering, minyak kelapa, dodol, gula Jawa, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan pangan olahan yang didaftarkan di BPOM atau tadi izin edarnya MDML?
yaitu seluruh jenis pangan olahan yang tidak termasuk ke dalam lampiran tersebut, lampiran tadi BPOM nomor 22 tahun 2018, yaitu mencakup seluruh jenis pangan olahan, contohnya AMDK atau itu kepanjangan dari air minum dalam kemasan. Kemudian ada ikan sarden dalam kaleng, ada minuman sari buah jeruk, kemudian susu full cream, kemudian juga ada produk peruntukan seperti formula bayi, minuman khusus ibu hamil, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ketentuan lain pangan olahan yang tidak wajib memiliki izin edar di Badan POM dan juga izin produksi sebagai pangan rumah tangga, yaitu jika pangan tersebut memiliki masa simpan kurang dari 7 hari, diimpor dalam jumlah kecil, kemudian bahan tersebut, pangan tersebut akan diolah lagi sebagai bahan baku atau kita sebut biasa B2B, business to business, ya. Ya, selanjutnya adalah pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir. Ya. Kemudian diolah dan dikemas di hadapan pembeli. Ini juga tidak perlu daftar. Kemudian ada pangan siap saji. Halo Mbak Eka. Ya, mohon maaf tadi sempat tidak bisa ini ke-mute. Baik, untuk pangan olahan yang daftar sebagai pangan GRT tadi bukan sebagai lampiran. Jadi lampirannya ini menyebutkan apa saja produk yang mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, mencakup hasil olahan daging kering, hasil olahan ikan kering. Oke. Ya, halo, sudah tampil Mbak? Sudah. Oke. Izin melanjutkan kembali Bapak Ibu. Ya, jadi di dalam lampiran peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 ya, apa saja sih? Ada hasil olahan daging kering, hasil olahan ikan kering, hasil olahan unggas kering, hasil olahan sayur, hasil olahan kelapa, tepung dan hasil olahnya, minyak dan lemak, selai, jelly dan sebagainya, kemudian hasil olahan buah, hasil olahan biji-bijian, kacang dan unik. Nah, jika tidak ada dalam list tersebut, maka didaftarkan di BPOM. Gitu. Lewat ke kiri apa ke kanan? Ya. Halo? Halo, iya Mbak, boleh terus. Oke, izin lanjut. Ya. Selain itu, pangan apa saja yang wajib daftarkan di BPOM? Nah, ini jenis pangannya adalah mencakup pangan olahan yang dijual dalam kemasan eceran, pangan fortifikasi. Pangan fortifikasi ini contohnya adalah tepung terigu, kemudian pangan wajib SNI. Pangan wajib SNI adalah mencakup air mineral alami, air embun, AMDK. MDK ini ada air mineral, juga air mineral, kemudian ada garam konsumsi beriodium, minyak goreng sawit, kopi instan, tuna dalam kaleng, sarden dan makanan dalam kaleng, tepung terigu, kakao bubuk, dan gula kristal putih. Ini adalah produk-produk wajib SNI. Jadi harus sudah memiliki sertifikat ya, sertifikat SNI dan harus diupload nanti di dalam sistem. Kemudian pangan program pemerintah. Nah, untuk program pemerintah ini contohnya adalah makanan yang dikhususkan bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis atau makanan tambahan untuk balita. Kemudian pangan ditujukan untuk uji pasar, juga wajib daftar di BPOM, dan juga bahan tambahan pangan. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk registrasi pangan olahan di BPOM saat ini, untuk risiko atau produknya dibagi menjadi 3 risiko penilaian, yaitu ada risiko tinggi, ada risiko menengah tinggi, kemudian ada risiko menengah rendah. Untuk risiko tinggi, atau kita sebut T,
itu mencakup registrasi baru PKGK atau kepanjangan dari pangan olahan keperluan gizi khusus. Contohnya adalah seperti formula bayi, minuman khusus ibu hamil, pangan olahragawan, kemudian biskuit untuk balita, atau juga untuk keperluan medis khusus, itu termasuk ke dalam PKGK atau pangan olahan keperluan gizi khusus. Selanjutnya adalah registrasi baru untuk pangan berklaim. Contohnya adalah jika Bapak Ibu mencantumkan klaim dengan label seperti tinggi protein, mengandung vitamin C, kemudian ada misalnya gula lebih rendah atau kurang natrium, nah itu adalah contoh-contoh pangan berklaim. Kemudian ada juga pangan GMO atau pangan yang mengalami rekayasa genetik, kemudian pangan iradiasi, pangan yang menggunakan BTP atau bahan baku tertentu yang punya batas maksimum penggunaan, bahan tambahan pangan atau kita singkat BTP Bapak Ibu, kemudian minuman beralkohol atau biasa kita singkat minol, kemudian pangan olahan dengan proses pasteurisasi, juga ada pangan dengan mengalami proses sterilisasi komersil atau teknologi baru lainnya. Nah, kemudian juga ada registrasi variasi mayor pangan risiko tinggi. Jadi produk-produk ini sudah didaftarkan, kemudian ini melakukan variasi. Variasi yang dimaksud adalah perubahan. Ya, perubahan ini bisa mencakup perubahan komposisi, ya, kemudian ada perubahan informasi nilai gizi, ataupun misalnya perubahan klaim yang sebelumnya diganti, sebelumnya mengklaim sumber protein, kemudian kita ingin mengganti menjadi tinggi protein, nah itu adalah variasi. Jadi variasi maksudnya adalah perubahan. Kemudian dan risiko tinggi lainnya, tetapi ini notifikasi, ya, mencakup registrasi baru pangan risiko tinggi dengan PMR. PMR ini adalah program manajemen risiko. Izin penerapan PMR ini atau sertifikat PMR diterbitkan oleh Badan POM. Kemudian juga produk-produk memiliki sertifikat SNI, ya, pangan sejenis yang termasuk risiko tinggi yang telah memiliki izin edar dan pangan organik. Kemudian untuk menengah tinggi adalah produk-produk untuk pangan wajib SNI. Dan jika mengalami perubahan mayor, ya, perubahan mayor itu mencakup perubahan komposisi, perubahan informasi nilai gizi, perubahan klaim, mungkin ya di sana ada klaimnya, itu masuk menengah tinggi. Kemudian risiko menengah rendah. Risiko menengah rendah ini adalah produk-produk mencakup pangan olahan tanpa klaim. Jadi tidak ada klaim apapun di label atau tidak ada zat gizi atau non gizi yang ditonjolkan di label atau di luar komposisi. Seperti tadi misalnya sumber vitamin C, sumber vitamin, sumber mineral, begitu, itu klaim. Kemudian pangan tanpa peruntukan. Jadi tidak ada usia peruntukan baik untuk bayi, baik untuk ibu hamil. Itu adalah pangan tanpa peruntukan. Jadi pangan umum biasa. Kemudian dengan atau tanpa penyimpanan beku, itu masuk ke menengah rendah juga atau MR. Kemudian disertai bahan tambahan pangan, tetapi tanpa ADI, acceptable dietary intake, atau tanpa batas maksimum. Jadi sifatnya kalau kita sebut itu CPPB, jadi secukupnya, tidak ada batasannya. Atau tanpa penggunaan bahan tambahan pangan, jadi tidak ada BTP sama sekali Bapak Ibu, atau bahan baku yang memiliki batas maksimum penggunaan. Ya. Kemudian yang mencakup menengah rendah itu juga mencakup ulang, pendaftaran ulang, kemudian perubahan minor, baik dari produk MR, produk MT, atau produk T. Kemudian jika ada perubahan mayor, pangan risiko menengah rendah juga masuk ke risiko menengah rendah. Nah, untuk produk MR, Bapak Ibu, ini sertifikat yang akan diterbitkan adalah atau outputnya berupa sertifikat pemenuhan komitmen, ya. Kemudian tidak dilakukan penilaian, label juga tidak dinilai, dan ini akan langsung mendapatkan notifikasi. Kemudian untuk risiko menengah tinggi atau MT, outputnya atau yang diterbitkan nanti adalah sertifikat persetujuan. Ya. Nah, kalau untuk produk-produk risiko tinggi atau P,
akan dilakukan penilaian produk dan juga penilaian label. Ya, jadi label akan dicek apakah sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Tapi kalau untuk menengah rendah, tidak dilakukan penilaian produk ataupun penilaian label. Ya, ini adalah tampilan untuk alur registrasi dan tata cara registrasi pengelolaan berbasis risiko. Jadi tampilannya Bapak Ibu sekarang seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang melihat tampilan IREK sebelumnya atau e-registrasi sebelumnya, itu berbeda dengan yang sekarang seperti ini. Dan pembagiannya ada pangan risiko menengah rendah, pangan risiko menengah tinggi, dan juga pangan risiko tinggi. Kemudian untuk masuk ke dalam sistem atau pelayanannya itu Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan di luar jam ini, maka sistem tidak akan memprosesnya. Begitu juga untuk hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional. Ya. Baik Bapak Ibu, karena sekarang sistem sudah terintegrasi di OSS, maka Bapak Ibu, jika ingin meregistrasikan produknya harus masuk terlebih dahulu ke OSS. Jadi, Bapak Ibu mengunjungi web https://oss.go.id. Kemudian pilih masukkan username dan password, ya. Klik menu PB Unput, kemudian pilih permohonan baru. Kemudian juga ada KPLI. Kemudian nanti ajukan perizinan berusaha umum, kemudian pilih perizinan berusaha umum, kemudian lengkapi formulir yang ada di sana, kemudian cek kembali, dan nanti mohon ditunggu sampai nanti statusnya berubah. Kemudian jika di OSS Bapak Ibu sudah mendaftarkan PB-nya, nanti baru bisa masuk ke sistem IREK RBA untuk mendaftarkan akun terlebih dahulu. Kemudian nanti dilanjutkan setelah mendaftarkan akun, mendaftarkan produknya. Ya, ini adalah tampilan di OSS-nya Bapak Ibu. Online Single Submission. Jadi OSS itu adalah panjang dari Online Single Submission, ya. Nanti di sana ada kolom yang harus Bapak Ibu input username dan passwordnya. Jika memang belum punya, maka Bapak Ibu harus daftar terlebih dahulu. Ya, ini adalah tampilan juga, ya Bapak Ibu. Nanti akan ada pilihan-pilihan di sana dan mohon sesuaikan dengan jenis produknya tadi, resiko produk tadi, apakah sebagai untuk mendapatkan izin edar, apakah sertifikat non komitmen atau sertifikat persetujuan. Ya. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu selesai di OSS, maka masuk ke IREK RBA, Direktorat Registrasi Pengelolaan atau IREK RBA. Pertama kali adalah registrasi akun, ya. Nanti di sana ada tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu input data perusahaannya, dan juga ada upload dokumen-dokumen terkait perusahaan dan pabrik untuk mendapatkan user ID dan password. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan user ID dan password, maka selanjutnya adalah registrasi produk Bapak Ibu, ya. Kemudian nanti input data dan upload dokumennya terkait produk pangan. Dan nanti outputnya adalah berupa PB Unput pangan olahan. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah memiliki akun di IREK lama, karena ini tidak bisa saling menggantikan, maka atau tidak terkoneksi, maka harus tetap mendaftarkan di IREK RBA atau IREK baru. Nah, bagaimana alur untuk registrasi akun perusahaan? Tadi sudah disampaikan bahwa Bapak Ibu harus mengajukan permohonan PB Unput terlebih dahulu di OSS. Kalau sudah selesai di sana, maka masuk ke aplikasi IREK rba.go.id. Kemudian input dan upload dokumen,
kemudian tekan evaluasi petugas, kemudian akan mendapatkan user ID dan password. Nah, time to respond dari kami adalah maksimal 10 hari kerja. Ya, bisa berupa tambahan data jika nanti ada yang kurang, atau jika sudah tidak ada tambahan data, maka bisa langsung mendapatkan user ID dan password. Nah, bagaimana persyaratan pendaftaran akun ini? Ya, Bapak Ibu, untuk produk dalam negeri, yang pertama itu ada 3, NPWP, NIB, dan sertifikat izin penerapan JPPOB. Untuk NPWP, Bapak Ibu pasti sudah punya, Bapak Ibu, boleh secara pribadi atau secara atas nama perusahaan. Kemudian NIB ini diperoleh di OSS, Bapak Ibu. Untuk produsen minuman beralkohol itu berupa IUI dari BKPM Pusat yang berlaku efektif serta surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Isargo Kemenperi. Nah, untuk NIB versi RBA mohon disesuaikan KBLI-nya. Apakah dia termasuk dalam risiko rendah, ya, ataukah menengah rendah dan menengah tinggi, atau juga masuk ke dalam risiko tinggi. Jika termasuk dalam klasifikasi risiko rendah, cukup mengupload NIB RBA saja. Tetapi jika Bapak Ibu ke dalam produk risiko menengah rendah dan menengah tinggi, maka dokumen yang diupload adalah NIB RBA dan sertifikat standar RBA. Bagaimana kalau untuk risiko tinggi, maka yang diupload ada NIB RBA dan izin RBA. Kemudian sertifikat izin penerapan CPBOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, ini Bapak Ibu dapat mengajukan di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang juga bagian dari Kedeputian 3. Untuk produk impor atau kita sebut ML, persyaratannya ada 5. Ini NPWP, kemudian NIB, kemudian sertifikat sistem manajemen keamanan pangan olahan atau SMKPO. Jadi kalau yang dalam negeri itu sertifikat JPPOB, tapi kalau untuk produk impor itu SMKPO. Nah, kalau untuk JPPOB didaftarkan, ya Bapak Ibu, atau diajukan di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, tetapi kalau untuk SMKPO didaftarkan di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Kemudian selanjutnya ada surat penunjukan yang disahkan oleh notaris, kamar dagang setempat atau pemerintah setempat, atau juga perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Kemudian persyaratan yang terakhir yaitu sertifikat GMP, HACCP, atau ISO 2000 atau sertifikat audit dari pemerintah setempat. Nah, ini memastikan keamanan dari sarana produksi pabrik di negara asal. Nah, kembali untuk NIB, jika masuk ke dalam KBLI perdagangan makanan minuman klasifikasi risiko rendah, maka yang diupload cukup NIB RBA. Tetapi kalau masuk ke dalam MR dan MT, dokumen yang diupload adalah NIB RBA dan sertifikat standar RBA. Tapi kalau untuk klasifikasi risiko tinggi, NIB RBA dan izin RBA. Bapak Ibu, sebenarnya tadi sudah sampaikan di awal ya, jadi harus melakukan registrasi terlebih dahulu di OSS, menggunakan TB-UMKU, ya. Jadi yang pertama adalah pilih menu TB-UMKU, permohonan baru. Ini sudah sempat disampaikan di awal, ya. Pilih proses perizinan berusaha TB-UMKU-nya, kemudian ajukan perizinannya. Pilih jenis PBMQ-nya, misalnya karena kita produknya adalah risiko tinggi, maka PBMQ yang diajukan adalah izin edar pangan olahan. Kemudian pilih deskripsi kegiatan usaha, pilih seluruh, pilih lanjut, dan pilih pemenuhan persyaratan PBMQ di sistem KL, maka akan diarahkan ke halaman IREK RBA. Nah, ini adalah tampilan halaman depan IREK RBA.com.id. Nah, disinilah Bapak Ibu melakukan registrasi akun dan juga registrasi produk. Jika Bapak Ibu masih belum punya, berarti pilih
registrasi akun yang baru, ya. Nah, tahapannya adalah pertama input NIB perusahaan, kemudian nanti sistem akan memanggil informasi yang ada dalam sistem, kemudian input informasi data penanggung jawab, lengkapi data perusahaan, kemudian input email dan username yang akan digunakan nanti pada saat registrasi produk, ya, kemudian pastikan alamat email benar dan masih aktif ya Bapak Ibu, karena nanti ini akan digunakan terus-menerus, terutama pada saat registrasi produk. Kemudian input informasi nama dan alamat pabrik, kemudian input informasi terkait KBLI dan izin CPPOB sesuai dengan kategori produk pangan yang akan didaftarkan. Kemudian upload dokumen data dukung seperti tadi disampaikan, ya. Kalau untuk MD itu program negeri ada 3, yaitu NPWP, NIB, dan CPOB. Tapi kalau untuk impor tadi ada 5 ya Bapak Ibu, menyesuaikan dengan jenis produknya. Kemudian nanti Bapak Ibu jika sudah melakukan registrasi akun, akan dievaluasi oleh petugas, dan apabila sudah ada tidak tambahan data lagi atau yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu, maka registrasi akun disetujui dan notifikasi akan masuk melalui email Bapak Ibu yang tadi di-input. Dan di sana akan muncul username dan password yang akan digunakan terus-menerus pada saat registrasi produk, ataupun nanti akan melakukan perubahan di akun. Gitu. Kemudian pastikan email aktif dan diperiksa secara berkala di Bapak Ibu, karena kadang-kadang akan ada notifikasi atau catatan-catatan di sana, terutama pada saat registrasi akun atau registrasi produk. Baik Bapak Ibu, setelah selesai mendapatkan username dan password, Bapak Ibu sekarang melakukan registrasi produknya. Nah, pastikan produk kita ini masuk ke dalam yang mana, apakah risiko menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi. Untuk aplikasinya tetap menggunakan aplikasi yang sama atau yang sama, yaitu IRAC, strip RBA, .com.go.id. Bagaimana tahapan-tahapannya? Nah, kalau untuk registrasi produk MR atau MR, itu akan langsung karena tidak dilakukan penilaian Bapak Ibu, maka dia akan langsung terbit SPB atau surat perintah bayar. Kemudian nanti akan langsung divalidasi, dan timeline-nya memang sangat singkat Bapak Ibu, 1 hari karena tidak dilakukan penilaian. Kemudian untuk menengah tinggi, ini kan ada pra-verifikasi di awal. Jadi akan ada penilaian terlebih dahulu, kemudian dipastikan SNI-nya apakah masih berlaku atau tidak, apakah sesuai dengan produk yang didaftarkan. Jadi harus match atau harus sesuai antara yang di-input dengan yang tertera di sertifikat SNI. Kemudian nanti jika sudah selesai dilakukan pra-verifikasi, maka akan diterbitkan surat perintah bayar, kemudian dilakukan verifikasi. Jika sudah tidak ada tambahan data lagi atau kekurangan, kemudian nanti divalidasi, dan time to responnya adalah maksimal 5 hari kerja. Bagaimana dengan produk yang risiko tinggi? Ketika produk Bapak Ibu masih berisiko tinggi, maka akan diterbitkan SPB terlebih dahulu. Kemudian akan dilakukan evaluasi oleh petugas, ya Bapak Ibu. Nah, dari hasil evaluasi ini, apakah akan terbit tambahan data, ataukah penolakan, atau juga kalau jika tidak ada tambahan data, tidak ada kekurangan, semua sudah oke, baik inputan maupun uploadan, maka akan terbit persetujuan atau izin edar. Ya. Nah, untuk penilaian adalah maksimal 30 hari kerja atau 15 hari kerja sesuai dengan jenis produk risiko tinggi tadi tersebut. Nah, bagaimana untuk persyaratan registrasi produk Bapak Ibu? Ini adalah dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan, dan berupa soft file yang Bapak Ibu nanti di sistem harus diupload, ya. Ada komposisi ini mencakup sebutkan jenis bahannya, kemudian juga persentasenya, kemudian ada proses produksi. Proses produksi ini boleh berupa narasi atau juga boleh berupa chart atau diagram gitu ya Bapak Ibu ya.
Kemudian kode produksi. Nah, Bapak Ibu harus mengupload penjelasan kode produksi. Sebagai contoh, misalnya Bapak Ibu nanti kode produksi batch-nya itu XX, YY, ZZ. XX, jadi Bapak Ibu jelaskan XX adalah tanggal, YY adalah bulan, ZZ adalah tahun. Atau mungkin ditambahkan dari kode batch juga bisa. Tapi yang terpenting adalah penjelasan kode produksi yang Bapak Ibu terapkan di perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian penjelasan masa simpan. Nah, masa simpan ini cukup jelaskan saja masa simpannya berapa lama. Misalnya 1 tahun, 18 bulan, atau 2 tahun, dan sebagainya. Kemudian rancangan label. Kemudian ada spesifikasi bahan. Jadi misalkan Bapak Ibu di dalam komposisinya ada tepung terigu, ada mentega, ada pengawet, gula. Nah, Bapak Ibu harus mengupload spesifikasi tepung terigu dari suppliernya, juga spesifikasi mentega dari suppliernya, atau jika Bapak Ibu membeli di pasar ada kemasannya dan sudah memiliki izin edar BPOM, boleh berupa foto kemasan tersebut, kemudian diupload di sistem. Biasanya evaluator membutuhkan nomor izin edarnya misalnya dari tepung terigu gitu ya, ada izin edarnya, di foto saja, dan juga bagian komposisinya. Atau mentega, Bapak Ibu boleh mengupload foto menteganya yang beredar di pasar, kemudian juga foto bagian komposisinya. Kenapa Bapak Ibu bagian komposisi ini penting? Karena dikhawatirkan produk mentega ini yang digunakan sebagai bahan baku memiliki carryover BTP, misalnya ada pewarna atau ada antioksidan gitu ya. Nah, itu di label harus dicantumkan carryover tersebut. Jadi pada label misalnya cantumkan seperti ini: mentega dalam kurung mengandung antioksidan asam arkoba atau mengandung pewarna sintetik lalala begitu. Nah, itu juga sebagai informasi pada konsumen. Kemudian selanjutnya selain spesifikasi bahan ada hasil analisa produk akhir. Nah, untuk analisa produk akhir ini tidak semua Bapak Ibu ya. Jadi hanya produk tertentu saja yang harus mengupload hasil analisa produk akhir. Kemudian untuk hasil analisa zat gizi, kenapa? Karena sekarang saat ini tabel informasi nilai gizi itu wajib dicantumkan di label, kecuali untuk produk tertentu. Kemudian ketika kita mencantumkan tabel informasi nilai gizi, tentu saja itu dibuktikan dengan hasil analisa zat gizi. Jadi di label nanti mencantumkan lemak total berapa banyak, kalorinya berapa, kemudian standar karbohidrat. Itu evaluator atau petugas akan mengecek kesesuaian antara inputan dengan nanti dicantumkan di label. Jadi tidak boleh tidak sesuai dengan hasil analisis. Kemudian ada terjemahan label. Ini produk yang biasanya diimpor dari misalnya contoh negara Cina atau Jepang atau negara lainnya yang tidak ada padanannya dalam bahasa Inggris, karena minimal padanannya ada dalam bahasa Inggris. Jika tidak ada, maka kami meminta terjemahan label dari penerjemah tersumpah. Kemudian ada foto produknya. Ini untuk produk impor ya. Jadi kami ingin melihat foto asli atau foto kemasan asli yang beredar di negara asal. Itu seperti apa foto produknya. Dan juga mungkin kita akan melihat komposisinya yang di negara asal beda atau sama, dan lain sebagainya. Kemudian setingkat SNI, tentu saja untuk produk yang wajib SNI harus dihapus setingkat SNI-nya, apakah masih berlaku atau tidak, apakah sesuai atau tidak. Kemudian setingkat PMR-nya untuk produk yang wajib PMR. Kemudian ada health sertifikat atau setingkat official atau produk impor. Baik, untuk yang tanda bintang 1 untuk komposisi ini tidak perlu jika itu komposisi tunggal untuk produk MA dan MT. Jadi hanya buat komposisi pada sistem, tidak perlu dapur komposisinya. Untuk yang bintang 2, terjemahan label. Terjemahan label ini untuk produk impor ya, terutama tidak ada padanannya dalam bahasa Inggris. Kalau ada padanan bahasa Inggris di label biasanya kami tidak memerlukan terjemahan label. Kemudian foto produk.
Kemudian tentang 3 hasil analisis gizi. Hasil analisis gizi ini perlu cantumkan tabel informasi nilai gizi. Ya, jadi harus dibuktikan Bapak Ibu jika kita mencantumkan vitamin A pada label atau di tabel informasi gizi di label, harus ada hasil analisis vitamin A-nya. Kalau tidak ada, biasanya petugas atau operator akan meminta untuk menghapusnya. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, ini adalah pendaftaran produk pangannya. Jadi tampilan seperti ini. Ya, Bapak Ibu masukkan username dan password yang sudah diperoleh melalui email tadi, ya. Kemudian login. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya. Nanti Bapak Ibu pilih jenis permohonan sesuai dengan produknya, pilih isi data produk, kategori pangan, jenis pangannya apa, kategori peruntukan atau tidak, apakah produk umum, apakah nanti ada klaimnya atau tidak. Kemudian input komposisinya, nama bahannya tadi misalnya tepung terigu, kadarnya misalnya 80%. Nah, pastikan bahan-bahan tersebut jika ditotalkan itu 100%. Jadi misalnya tepung terigu, mentega, gula, ketika dijumlahkan 100%. Kemudian input cemaran logam, cemaran mikropatogen sesuai dengan hasil analisa dari laboratorium akreditasi pemerintah. Ya, tapi jika produk tersebut tidak wajib cemaran, maka tidak perlu diupload dan juga tidak perlu diinput. Kemudian input kandungan zat gizi sesuai hasil analisa. Nah, zat gizi analisa yang wajib ini mencakup lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat, gula, dan natrium. Jadi kita Bapak Ibu mencantumkan tabel ING di label, nanti Bapak Ibu datang ke lab, kemudian biasanya ditanya mencantumkan mau analisa apa saja gitu. Nah, yang wajib adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 zat gizi wajib. Kemudian setelah Bapak Ibu menginput semua yang diperlukan di sistem, Bapak Ibu harus mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian nanti setelah upload bisa dilakukan pajak kembali review, kira-kira apa saja yang belum diinput atau apa saja yang belum diupload. Karena nanti tidak bisa lanjut atau tidak bisa mengirimkan ke petugas. Nah, ini adalah contoh output untuk PB Unku, Bapak Ibu. Tadi kalau untuk produk menengah rendah, outputnya adalah berupa sertifikat pemenuhan komitmen olahan. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau yang tadi kita singkat PB Unku. Kemudian di situ ada identitas produknya, ya, ada nama pelaku usaha, NIB-nya, alamatnya, kemudian status penanaman modalnya, ya. Kemudian kode klasifikasi KBLI, kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI, kemudian ada lokasi usahanya di mana. Kalau untuk produk menengah tinggi, yaitu berupa sertifikat persetujuan pengolahan, ya, seperti ini tampilannya, identitasnya juga ada. Kemudian jika termasuk ke dalam produk risiko tinggi, di outputnya yaitu izin edar pangan olahan. Jadi tampilannya berbeda. Nah, bagi Bapak Ibu yang produknya tadi terbit berupa pemenuhan komitmen pelaku usaha, ya, itu ada kewajiban-kewajibannya. Pertama, harus menerapkan CPPOB, atau cara produksi pangan olahan yang baik. Kemudian harus sudah memenuhi persyaratan keamanan pangan olahan, meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan juga tidak menggunakan bahan bahaya. Ya. Walaupun menggunakan BTP harus sesuai dengan peraturan. Kemudian persyaratan mutu pangan olahannya harus memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga ada labelnya. Dan jika selama 12 bulan tidak dapat memenuhi komitmen, maka sertifikat komitmennya akan dibatalkan. Ya, jadi Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap produk Bapak Ibu semua. Ya, jangan sampai produk Bapak Ibu tidak memenuhi ketentuan, maksudnya tercemar mikroba atau ada logam beratnya, ya dipastikan sudah bebas dari cemaran-cemaran tersebut.
dan juga di komposisinya sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ajukan pada saat registrasi. Jangan sampai nanti ketika beredar di lapangan itu tidak sesuai. Misalkan pada saat pendaftaran batasannya masih masuk, tapi ketika Bapak Ibu mengedarkannya atau menjual ke konsumennya, Bapak Ibu tambahkan tanpa lapor ke kami, ya. Dan kebetulan BTP tersebut melebihi batas maksimum, tentu saja ini berbahaya. Ya, jika nanti ketahuan maka akan dibatalkan, ya, sertifikat non-komitmen. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh label yang disetujui. Jadi ada verifikasi di sini, tanda tangan dari koordinator. Ya, kemudian di dalam labelnya juga tampil secara disetujui. Ya, ini sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku. Ada nama dagang, ada nama jenis, kemudian saran penyajian. Jika ada produk ada gelasnya, dan tampilan produknya itu maksudnya tadinya bubuk menjadi cair, berarti di situ sudah ada syarat penyajian. Kemudian ada logo halal. Bapak Ibu, sekarang logo halalnya berupa logo halal BPJPH. Kemudian nama dan alamat produsen bagian utama, merujuk kadarnya, tapi cukup cantumkan saja BPOM RIMD atau BPOM RIML, karena kan pas saat registrasi belum ada nomornya Bapak Ibu, ya. Kemudian cantumkan tulisan baik donor sebelum, ini harus di bagian utama, ya. Kemudian di sisi lain atau bagian lain label ada komposisi dicantumkan. Nah, di sini kebetulan ada creamer nabati dan ada carry over-nya. Nah, cantumannya seperti apa? Di sini contohnya creamer tersebut mengandung pewarna alami beta karotin CI 5130. Dan di sini juga ada kadar kopi instannya karena mencantumkan gambar biji kopi, jadi harus direkam presentasinya di komposisi. Kemudian ini adalah tabel informasi nilai gizi, ya Bapak Ibu. Kemudian ajar cara penyiapan, kode produksi. Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu sekarang harus menyiapkan kotak persegi yang nantinya akan ditempatkan sebagai QR code, ya. Jadi cukup cetak kotak persegi kosong dengan tulisan BPOM RI. Kemudian jika sudah tidak tambahan data, ataupun nanti ada pembayaran di awal, ya, sesuai dengan alurnya. Ada tarif PNBP berdasarkan PT nomor 32 tahun 2017. Nah, tarif PNBP ini ditentukan berdasarkan jenis pangannya. Jadi jenis pangan A berbeda dengan jenis pangan pembayaran jenis panganan, misalnya kopi tentu saja berbeda dengan jenis pangan berklaim, atau susu pembayarannya tentu saja berbeda dengan kopi. Gitu. Kemudian juga dibedakan misalkan jenis registrasinya, daftar baru kah, perubahan data atau variasi, atau daftar ulang. Kemudian jenis perubahan datanya atau jenis variasinya tentu saja antara variasi minor itu misalnya perubahan berat besi, itu bayarnya akan berbeda dengan variasi komposisi, ya. Nah, untuk pembayarannya ini sudah tersedia di 7 bunga bank yang terkoneksi dengan Silfonir. Pembayarannya bisa melalui kantor pos dan teller, bisa melalui ATM, bisa juga melalui banking atau m-banking, kemudian bisa juga melalui elektronik dan voucher, melalui Tokopedia, Bukalapak. Nah, petunjuk pembayarannya dapat Bapak Ibu lihat di bit.ly petunjuk pembayaran PNBP. Ya. Bagaimana untuk produsen usaha mikro kecil? Kami menyediakan diskon 50%. Ya, jadi misalnya seharusnya Bapak Ibu kalau berdasarkan PNBP tadi, peraturan tadi harus membayar 500.000. Nah, karena Bapak Ibu termasuk dalam usaha mikro kecil, maka diberikan potongan 50%, jadi cukup membayar 250.000. Begitu. Bagaimana caranya? Bapak Ibu mengirimkan pengajuan atau permohonan melalui email kami, yaitu penilaianpangan.com.id. Ya, nanti tugas kami akan membantu menyesuaikan atau menandai, istilahnya menandai bahwa Bapak Ibu berhak mendapatkan potongan 50%. Jadi nanti sistem secara otomatis membuat
nominal sistem itu tidak lagi full tapi 5% sudah dihitung otomatis. Nah, untuk penggolongan usaha mikro berdasarkan modal usaha yaitu paling banyak Rp1.000.000. Kemudian untuk usaha kecil yaitu modal usahanya 1M sampai dengan 5M. Nah, yang perlu dipastikan adalah skala industri pada sistem IREX sudah diisi dengan benar. Kemudian izin usaha masih berlaku dan proses pengajuannya tadi sebenarnya melalui email Bapak Ibu ya, kalau untuk ERBA yang sekarang atau IREX yang baru sekarang. Nah, keuntungannya apa sih kalau kita miliki izin edar? Ya tentu saja produk yang beredar, produk Bapak Ibu yang beredar yang disampaikan konsumen itu sudah sesuai dengan ketentuan berlaku di Indonesia ya, karena petugas mengevaluasi berdasarkan peraturan-peraturan yang ada baik dari cemarannya, dari kesesuaian bahan pangannya, kemudian dari zat gizinya ya, dari mungkin keamanan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian tentu saja dapat meningkatkan daya saing produk yang memiliki nomor izin tentu saja akan memiliki kepercayaan tinggi di masyarakat. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan ekspor ke luar negeri ya. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa produk Bapak Ibu sudah pasti memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi. Kemudian tentu saja ada nilai tambah bagi produknya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengalami kesulitan ya, bagaimana peraturan apa saja yang kami gunakan, atau nanti Bapak bisa lihat peraturan mengenai kategori pangan, peraturan mengenai cemarannya, kemudian peraturan mengenai informasi gizi ya, atau ingin mengetahui informasi mengenai perizinan berusaha berbasis risiko, itu Bapak Ibu dapat mengakses Rumah Siriko ya. Ini registrasi pangan.go.id, rumah RPO, ya nanti bisa ada e-book juga, ada FAQ, ada persyaratan registrasi, dan juga nanti ada simulasi. Ya, nanti Bapak Ibu cukup mengetik gitu ya, kalau mau di search engine-nya itu Siriko nanti akan keluar otomatis. Ya, Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan antara KBLI dan kategori pangan dan cemarannya, begitu. Ya, baik Bapak Bu, ini adalah kanal-kanal untuk layanan informasi dan pengaduan kami. Ya, ada konsultasi online, kemudian kami juga ada pelayanan cara tatap muka, tapi ini untuk customer service dan helpdesk ya di gedung Athena lantai 3 dari hari Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 3. Kemudian ada call center di nomor 021-311-51951, kemudian ada live chat, kemudian ada juga konsultasi via fasilitator, ya, kemudian juga ada SMS direktur. Nah, untuk media sosial kami, ada Instagramnya, ada YouTube-nya, di YouTube juga ada tutor-tutor mengenai registrasi ataupun ketentuan-ketentuan lain. Kemudian juga ada TikTok kami, ada Facebook kami, dan juga ada Twitter. Nah ini Bapak Ibu jika ingin mengirimkan saran kepada kami, dapat cukup scan barcode ini. Ya, baik, mungkin begitu saja Mbak Lia informasi bisa sampaikan. Nanti untuk teknis mengenai simulasi registrasi sekunder dan registrasi produknya, mungkin nanti bisa saya kirimkan tahapan-tahapannya yang lebih tergambar, gambaran di sistem OSS-nya juga di sistem di IREK RPA kami. Terima kasih Mbak Lia. Selanjutnya kami serahkan kembali ke Mbak Lia. Monggo Mbak Lia. Oke, wah menarik banget nih materinya dari Mbak Eka ya. Kalau misalkan tadi bisa kita tarik sedikit, ternyata untuk prosesnya itu juga macam-macam ya Mbak. Jenisnya tergantung, jenis pangan olahannya itu resikonya menengah rendah, menengah tinggi, ataupun resikonya tinggi. Ya, betul sekali. Jadi sini ada yang tanya, berapa lama ya kira-kira prosesnya gitu. Jadi di sini ada yang tergantung jenis makanannya, ada sekitar 5 hari sampai 30 hari waktu kerja. Seperti itu ya Mbak Eka ya? Ya, betul sekali Mbak Lia. Tadi kan sebenarnya sudah disampaikan juga ya di dalam paparan. Jadi tergantung jenis produknya, masuk risiko mana, karena tahapannya akan berbeda antara
MR, MT, dan T, ya, tentu saja akan mempengaruhi timeline-nya. Jadi ada yang 5 hari kerja, ada yang 1 hari kerja kalau memang karena tidak dilakukan penilaian, juga ada yang cukup panjang 30 hari kerja, gitu, karena dilakukan lebih mendalam realize produknya. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke sesi Q&A ya Mbak. Udah banyak banget ini yang nanya ya. Oke, ini pertanyaan. Pasti. Banyak banget ini. Pertanyaan pertama dari Mas Esa. Saya langsung gabungin aja ya dari 2 pertanyaan karena agak mirip dikit dari Mas Esa dan Mbak Dewi. Kalau dari Mas Esa, untuk IREK RBA itu sudah mulai efektif berlaku sejak kapan ya? Jika saya ingin mendaftarkan ulang pangan olahan saya sekarang, apakah sudah harus memiliki IREK RBA ataukah masih boleh menggunakan IREK yang lama? Lalu dari Bu Dewi, Bu, kalau untuk daftar ulang produk yang sudah terdaftar di IREK lama, tidak ada perubahan komposisi, apakah untuk hasil analisa informasi nilai gizi harus diupdate selama 1 tahunan? Sementara dari kami tidak ada perubahan komposisi, gitu Mbak Eka. Untuk pertanyaan dari Mas Eksa dan Bu Dewi, boleh langsung dijawab? Ya, baik, Mbak Lia izin menjawab. Untuk yang pertama, untuk IREK RBA ini sudah berlaku efektif mulai September tahun 2022, begitu. Nah, jadi sekarang sudah tidak bisa lagi dilakukan pendaftaran baru di IREK lama, sudah harus di IREK RBA yang baru. Kemudian untuk daftar ulang, mungkin sebelumnya sudah memiliki izin edar di IREK yang lama, sudah tidak bisa dilakukan lagi Mbak daftar ulang di IREK lama, jadi harus daftar baru, ya, dan dianggap sebagai pendaftaran baru dan menggunakan analisa yang baru, begitu Mbak. Bu, boleh bertanya lagi nggak, Bu? Ini Bu Dewi ya? Iya. Oh, oke, boleh silakan Bu. Ya, kebetulan saya kan kerja di industri yang lumayan besar nih Bu. Produk kita kan cukup beragam ya, dan beberapa produk kami itu juga kan ekspor juga kan. Nah, kita tuh sebetulnya ada kendala ke situ sih Bu. Kan kalau di ekspor kita juga sama sih, kita juga registrasi sama seperti di BPOM ya, cuman bedanya otoritas pengaturnya aja yang beda. Kalau kita nggak ada perubahan komposisi itu kita harus uji kandungan gizi lagi tuh lumayan cukup banyak kosnya gitu loh Bu. Jadi dari sisi uji lab itu kan kita juga apa tuh namanya keluar biaya. Terus kita juga harus ganti packaging juga kan untuk mengganti nutrition fact sesuai dengan hasil uji yang terbaru. Sama kita juga harus registrasi ekspor juga. Nah, gitu apakah tidak bisa dipertimbangkan untuk menggunakan hasil analisa yang sudah terdaftar di IREK yang lama? Toh kita juga memang tidak ada perubahan komposisi gitu sih Bu. Pertanyaan saya itu, apakah nanti nggak bisa disampaikan di detail log-nya seperti itu? Boleh, Mbak Eka, untuk menambahkan? Iya, mohon maaf Ibu menggunakan analisa yang baru ya Ibu, baik analisa cemarannya maupun informasi nilai gizinya Bu, begitu. Oh, kalau informasi nilai gizi juga, kalau cemaran memang harus diupdate, kita bisa sih Bu. Tapi kalau ING-nya memang kalau nggak ada perubahan komposisi karena ada perubahan sistem memang harus selalu baru gitu ya Bu ya? Ibu boleh dicek kembali, mohon maaf, apakah analisanya masih berlaku 1 tahun ke belakang? Kalau Enggak, misalkan Bu. masih, kalau misalkan masih berlaku, karena kami untuk analisa itu kami menganggap berlaku 1 tahun. Kalau misalkan masih berlaku 1 tahun pada saat Ibu mengajukan registrasi RBA, itu dapat di-upload menggunakan yang lama. Tapi kalau misalkan sudah lewat dari 1 tahun, dengan prinsipnya bahwa harus analisa kembali. Begitu Ibu. Oh gitu, jadi nggak ada keringanan gitu ya Bu, misalkan kita Enggak. nggak ada perubahan komposisi, jadi kita nggak uji. Soalnya kan lumayan tuh Bu, produk kita kan ada 300-an gitu, jadi kalau uji kan biasanya kalau satu paket ING itu yang wajib itu kan 1 juta gitu. Jadi kita lumayan nih kosnya gitu, kalau barangkali BPOM bisa bantu, karena kan kita memang nggak ada perubahan komposisi ya, misalkan dari 2019 kita nggak ada perubahan komposisi. Terus kita mau daftar ulang, kalau di IREK lama kan itu ya nggak perlu
kalau daftar ulang nggak perlu upload hasil analisa lagi kan? Gitu, setahu saya gitu. Jadi nggak ada keringanan gitu ya Bu dari BPOM. Ya, Mbak Eka. Suaranya belum ada. Boleh dicek lagi. Halo? Boleh. Halo, ya. Jadi tetap seperti tadi ya Ibu ya. Mungkin Ibu bisa cek kembali ya. Mungkin apakah produk Ibu masuk ke risiko menengah rendah, menengah tinggi atau tinggi. Nah, kalau misalkan Ibu masuk ke dalam produk MR, maka tidak perlu analisa sama sekali. Ibu coba mohon dicek kembali komposisinya apakah memenuhi ketentuan MR. Nah, kalau memenuhi ketentuan MR maka tidak perlu analisa. Oh gitu ya Bu, nanti saya cek lagi ya, karena kan Tetapi prinsipnya kalau misalkan masuk ke dalam risiko tinggi, maka kembali ke prinsip yang sampaikan tadi, ketentuan yang sampaikan tadi bahwa analisa jika yang menggunakan analisa yang lama atau sebelumnya karena tidak ada perubahan komposisi, dengan catatan masih berlaku selama 1 tahun ketika Ibu meregistrasikan. Tapi jika sudah lebih dari setahun, mohon maaf Ibu harus melakukan analisa ulang. Jika masih dalam risiko tinggi, tetapi jika masih dalam risiko menengah rendah, maka ini tidak perlu analisa sama sekali, Ibu. Karena tidak lakukan penilaian. Bu, kalau carry over, kalau resiko tinggi itu kan kalau nggak salah ada salah satu, maaf ya Bu, ini agak beranak pinak pertanyaannya. Jadi kalau salah satu, kalau saya baca kan resiko tinggi itu ada BTP yang ada batas maksimumnya atau ADI ya, acceptable daily intake ya. Nah, kalau misalkan kita pakai bumbu gitu Bu, di sistem kan kita bumbu terus carry over-nya ada pemanisnya. Nah, gitu apakah sistem bisa mendeteksi kalau itu resiko tinggi gitu? Karena inputannya kan kita bumbu aja. Kalau bumbu masuk resiko tinggi, Bu. Jadi dia akan mendetek dari komposisi juga. Oh gitu, kalau bumbu BTP langsung juga masuk tinggi ya? BTP masuk ke tinggi, bumbu masuk ke risiko tinggi. Begitu Ibu. Oh iya, udah. Oke deh, terima kasih ya Bu penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama Ibu, semoga dapat membantu ya Ibu. Oke, akhirnya terjawab sudah ya. Terima kasih Mbak Eka. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Mas Antoni. Selamat sore, izin bertanya, apakah sistem IREK RBA telah dapat melakukan registrasi variasi? Apabila belum, bagaimana cara mendaftarkan penambahan berat bersih atau penambahan logo halal pada sistem IREK RBA? Gitu Mbak Eka. Ya. Baik, izin menyampaikan informasi Mbak Lia, untuk registrasi variasi atau perubahan data saat ini masih dalam pengembangan sistem, jadi belum bisa dilakukan. Kalaupun memang mau membuat produk yang berbeda dengan produksi berbeda, ya harus melakukan daftar baru, begitu. Oke, sip. Atau menunggu sampai sistemnya sudah siap. Sudah begitu. Siap. Ya. Ya, semoga cepat selesai ya sistemnya, jadi kita semua bisa tertanam. Ya, mohon doanya Bapak Ibu dan support-nya, karena kan memang sekarang ini terintegrasi dari OSSS-nya. Jadi kami tidak bisa serta-merta melakukan dalam sistem kami, tapi juga terintegrasi ke OSS-nya. Begitu Mbak? Iya. Oke nih Mbak, ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Diana. Terkait penamaan produk, bolehkah menggunakan nama yang mengandung bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Oke, untuk penamaan atau nama produk boleh menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tetapi yang wajib adalah bahasa Indonesia. Karena produk ini kan beredar di Indonesia dan orang-orang atau masyarakatnya berbahasa Indonesia, tidak semua bisa berbahasa Inggris. Jadi boleh diinput ke dalam sistem, misalnya biskuit rasa susu, milk flavor biskuit. Nah, seperti itu. Jadi tetap harus ada padanannya dalam bahasa Inggris. Di label juga seperti itu. Begitu, Mbak. Ya, minimal harus ada bahasa Indonesianya, tetapi tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu ingin mencantumkan dalam bahasa Inggris. Begitu. Sip. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Katana. Saya pelaku UMKM usaha minuman es sari tebu, di mana sudah memiliki NIB dan sertifikasi halal. Lalu apakah masih ada lagi syarat yang lain untuk membuat sertifikat MD? Ya, baik.
Untuk produk MD tadi ini sudah disampaikan ya, persyaratannya kan daftar akun. Daftar akun itu ada NIB, ada NPWP, ada sertifikat CPPOB. Kalau untuk halal itu nanti keterkaitannya ketika kita ingin mencantumkan logo halal di label. Tetapi kalau untuk registrasi akunnya mohon dipersiapkan jika produknya dalam negeri itu ada NPWP, NIB sesuai dengan KBLI-nya, kemudian dengan risikonya juga, dan sertifikat CPPOB. Tetapi kalau untuk MD ini ya, jadi 3 itu saja Mbak, mohon maaf. Untuk halal pastikan sudah BPJPH, begitu, karena nanti petugas akan mengecek kembali apakah sertifikatnya menggunakan sertifikat halal yang lama atau ketentuan ketetapan halal atau sudah BPJPH, begitu. Mau dicek kembali ya Bapak, pastikan sudah BPJPH. Terima kasih Mbak Lia. Oke, selanjutnya nih sepertinya tadi juga dijelaskan ya dari Mas Rizky. Kalau untuk minuman coklat literan posisinya dijual di kafe, untuk pembuatan ada yang dilakukan di depan customer dan ada juga yang disimpan di kulkas untuk stok. Untuk ini apa perlu didaftarkan BPOM juga? Terima kasih. Ini sesuai sama masa tahan lamanya ya Mbak? Ya, kalau misalkan produk itu tidak berlabel dan disajikan langsung di depan konsumen berarti tidak wajib ya Mbak ya. Tadi kan ada ya, misalkan kita minuman apa ya, teh yang terus sekarang Thai tea gitu kan langsung disajikan itu ya di depan konsumen, kopi-kopi kekinian atau dan lain sebagainya dijual langsung di depan konsumen tidak wajib daftar gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Santi. Apabila saya ingin membuat produk B2B, apakah wajib memiliki izin edar? Packaging produk adalah 10 kg dan 20 kg dan tidak dijual retail. Terima kasih. Ya, terima kasih juga pertanyaannya. Untuk produk B2B tidak wajib memiliki izin edar BPOM ya, karena nanti kan akan diolah kembali di perusahaan selanjutnya ya menjadi produk yang berbeda. Begitu Mbak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Izin bertanya, berarti kita perlu mendapatkan akun registrasi IREK RBA, kemudian sertifikasi CPPOB melalui registrasi BPOM. Setelahnya baru bisa melanjutkan proses IREK RBA, baik untuk pendaftaran produk baru ataupun perpanjangan izin edar ya Bu? Ya, tahapannya adalah Bapak Ibu harus masuk ke OSS dulu untuk mendapatkan PBUku. Tadi apa ya, penentuan PBUku ya, maksudnya kan apakah nanti pilihannya izin edar atau sekat dengan komitmen gitu ya. Ya, nanti setelah dari OSS Bapak Ibu untuk lanjut ke IREK RBA daftar akun. Nah, mau daftar akun nih ceritanya. Harus ada NIB diurusnya di OSS. Kemudian ada CPPOB harus diurus di Ditwas Produksi Pangan Olahan. Kemudian MPWP urusnya di kantor pajak, begitu. Nanti kalau sudah punya akun ya, baru sudah, maksudnya akun ini kan daftar username dan password, baru nanti udah registrasi produknya. Produknya tadi misalkan minuman susu, kemudian ada coklat, kemudian dan lain sebagainya. Gitu. Oke, di sini sepertinya ada 3 pertanyaan lagi. Ada dari Kak Irda. Bu, hasil analisa yang diupload apakah bisa dikelompokkan bahan baku dengan komposisi sama, yang berbeda perisa dan pewarnanya? Ya, mungkin maksudnya menggunakan analisa yang sama ya, untuk komposisi yang sama, dan perbedaannya hanya di BTP-nya saja. Misalnya komposisinya sama persis, apa ya, sama-sama menggunakan tepung terigu, menggunakan mentega gitu ya, tetapi berbeda. Misalnya yang satu rasa stroberi, menggunakan perisa stroberi, satu lagi menggunakan perisa coklat. Nah, jika perbedaannya hanya di BTP perisa ini, boleh menggunakan analisa yang sama, begitu Mbak. Tapi pastikan tidak ada bahan baku baru yang lain gitu. Misalnya perbedaannya di BTP perisanya, kemudian ternyata satu ditambahin gula, yang satu tidak tambahkan gula. Nah, di sini ada perbedaan bahan baku, maka tidak bisa menggunakan analisa yang sama, gitu. Ya, prinsipnya di BTP-nya ya, tetapi yang lainnya sama persis, baik dari jenis bahannya ataupun kadarnya, begitu. Oke, sip. Ada 2 pertanyaan lagi dari di sini namanya Xiaomi. Maaf, es batu kristal apakah harus daftar BPOM juga, Bu? Maksudnya Bapak Ibu yang menjual BTP Perisa, ya jika BTP Perisa maka daftar di kami juga, begitu. Oke, satu
Pertanyaan lagi nih, pertanyaan terakhir dari Mbak Irda. Minuman serbuk sudah PIRT, kenapa pas mau registrasi produk masuk ke resiko tinggi ya, Bu? Minuman serbuk masuk ke resiko tinggi. Nah, coba dicek kembali apakah ada BTP-nya, ada klaimnya, ataukah tadi ada termasuk produk apa ya selain itu. Kon dicek kembali dengan ketentuan yang disampaikan oleh saya sebelumnya ya. Coba dicek kembali apakah untuk produk PKGK atau bukan. Misalnya ternyata ini minuman serbuknya untuk olahragawan, berarti masuk ke resiko tinggi. Atau misalnya di labelnya ada klaimnya. Ada sumber protein, tinggi protein, atau sumber vitamin mineral, berarti masuk resiko tinggi. Kemudian menggunakan BTP yang ada batas maksimumnya, masuk resiko tinggi. Gitu. Jadi kita sama-sama cek kembali minuman serbuknya seperti apa. Begitu. Oke, sip. Oke, usai prosesi kita ya Q&A. Namun di sini sebelum kita akhiri ospek, sesuai janji saya di awal, akan ada hadiah untuk 3 orang yang beruntung. Ya? Oke. Izin boleh sebentar, Bu? Oke, boleh satu pertanyaan. Ya, maaf saya dengan Kang Toha. Saya produksi sosis. Nah, kebetulan sudah proses BPOM dan sertifikatnya sudah mungkin mau keluar ya. Namun ada penambahan produk dengan produk yang sama, beda merek. Apakah biayanya sama enggak dengan biaya awal gitu, Bu? Untuk biayanya. Halo? Boleh? Ya, boleh dijawab, Pak. Produknya sama persis, Pak. Sama persis, beda merek aja, beda merek Beda aja. merek berarti pembayarannya sama, Pak. Tapi pastikan lagi nggak ada klaimnya, Pak. Karena antara produk berklaim dan tidak berklaim, itu akan sangat jauh perbedaan biayanya. Kalau produk berklaim itu 3 juta, tapi kalau produk tidak berklaim sesuai dengan jenis panganan mungkin sekitar 500.000 atau 300.000 atau 750.000 begitu. Tapi kalau sama persis nih, komposisinya sama, hanya beda desain label, hanya beda nama dagang, pembayarannya akan sama. Begitu, Pak. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Oke, untuk teman-teman semua jangan khawatir karena materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Eka akan dikirimkan oleh admin. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini teman-teman boleh untuk bersiap-siap mengetik jawaban dari pertanyaan saya ya. Siapa yang menjawab dengan cepat dan tepat, dialah pemenangnya. Boleh dibantu oleh admin untuk mencatat pemenangnya ya. Oke, pertanyaan pertama nih dari sesi Q&A. Cukup jawab dengan cepat aja di kolom chat ya. Oke, di kolom chat langsung. Oke, pertanyaan pertama. Berapa jenis pangan yang wajib memiliki BPOM? Oke. Tadi ada di awal-awal presentasi Mbak Eka. Oke. Jawaban yang tepat ada di Oke, belum ada ya? Belum ada yang Mbak Eka ya jawaban yang tepat? Ada. Ada dari Mas Rizky. Jawabannya ada 6 jenis pangan yang wajib tersertifikasi halal. Oke, Mas Rizky nanti boleh langsung hubungi admin ya untuk mendapatkan saldo e-walletnya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Oke, siap-siap. Pertanyaannya jawabannya hanya berbentuk angka aja ya. Persyaratan daftar akun produk dalam negeri ada berapa? Yes? Ya, sudah ada tuh. Ya, jadi saya kontrolnya cukup susah nih tadi, cepet banget ini. Ya, dari yang paling atas tadi ada Mbak siapa ya? Kak Khairul Anwar ya. Kalau di saya beda ya. Siapa Bu? Siti Gonim kalau di saya. Jawabannya kan 3 untuk MD kan tadi. Tapi nggak tahu ini. Mungkin itu pertanyaan yang pertama, Bu. Oh, ya maaf. Boleh mungkin dari sisi Mbak Lia, monggo Mbak, silakan. Berarti ini Khairul Anwar ya. Kak Khairul Anwar sebagai pemenang kedua dari Q&A dari sesi pertanyaan kita. Oke, selanjutnya ada satu pemenang lagi untuk pertanyaan terakhir. Oke, kita lihat di waktunya ya. Sekarang 5.13. Pertanyaan terakhir. Oke.
Ada berapa macam jenis pangan olahan yang tidak wajib didaftarkan di BPOM? Ya, yes, sudah ada. Oke, bentar saya scroll. Ada di 513 ya. Oke, di sini ada namanya Kak Vincent MP. Jawabannya ada 6. Selamat untuk ketiga pemenangnya. Saya sebutkan lagi. Oke, pemenang kita pada sore hari ini ada Kak Rizky, Kak Khairul Anwar, dan juga Kak Vincent. Jadi boleh langsung nanti hubungi admin kita. Oke, saya juga ingin mengingatkan teman-teman sekalian yang ingin mendaftarkan sertifikasi BPOM untuk produknya bisa langsung hubungi BPOM di 1500533 atau klik registrasipangan.co.id atau bisa langsung klik aja link yang ada di room chat Zoom. Oke, usai sudah ospek kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada BPOM beserta Mbak Eka yang telah meluangkan waktunya bisa berkolaborasi bersama Pengusaha Kuliner ID. Sama-sama Mbak Lia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya kepada Sebelum closing boleh ya kita foto bersama. Jadi buat teman-teman yang ingin foto bersama bareng kita, boleh bersiap-siap dan menyalakan kameranya. Oke, kita juga ingin reminder kalau ada bocoran sedikit nih, kalau Pengusaha Kuliner ID akan mengadakan Kopdar di Jakarta di bulan Februari ini, tepatnya di Abnormal Rawamangun, tentang manajemen keuangan multi cabang. Jadi siapa yang mau daftar, jangan lupa stay tune di Instagram kami Pengusaha Kuliner ID. Oh ya, kita juga akan ada satu event yaitu Page One Google Class di hari Kamis 9 Februari. Materi tentang apa? Materinya tentang gimana caranya produk kamu bisa tampil di halaman 1 Google tanpa iklan berbayar. Oke, siapa yang mau daftar bisa langsung aja klik link yang admin kirimkan. Oke, waktunya kita foto bersama. Sudah siap semuanya? Oke, admin sudah siap? Oke, admin sudah siap. Oke, berikan gaya terbaik kalian ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sudah? Oke, sebentar dulu, tunggu dulu. Oke, siapkan gaya yang kedua ya. Boleh gaya terbaik kalian apapun itu. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih untuk Mbak Eka sekali lagi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Akhir kata, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka dan Bu Lia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Terima kasih Mbak Eka, Mbak Lia.